أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah, satu pertanyaan yang menarik untuk kita kaji karena ini menyangkut apa-apa yang sudah terjadi di sekitar kita. Begitu masif. Apa itu? Hukum otopsi jenazah. Kalau kita cari tahu jawabannya dari perspektif hukum tata negara kita, dari sisi medis, mungkin kita akan menjawabnya boleh dong dengan tujuan-tujuan yang positif. Namun bagaimana kalau kita cari tahu jawabannya dari perspektif Islam? Nah, penting untuk kita pahami bersama-sama bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras menyakiti jenazah meskipun dia sudah tak lagi bernafas, tak lagi nadinya berdenyut, tak lagi jantungnya berdetak, tidak bergerak dia. Namun menyakitinya setelah membujur kaku itu sama halnya dengan menyakiti pada saat dia hidup. Artinya, meski kita tidak tahu secara kasat mata, jenazah yang dicubit itu akan merasakan sakit sama halnya ketika dia masih hidup. Dipukul, dia juga merasakan sakit. Cuman bagaimana dia merasakan, wallahu a'lam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan itu dilarang karena itu disakiti, ya tidak ada pilihan kata yang tepat untuk kita ucapkan kecuali sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Makanya kaum muslimin biasanya jika beliau-beliau ini memiliki tugas mulia untuk memandikan jenazah, mengkafaninya, memindahkan ke sana kemari, biasanya dituntun agar selembut mungkin. Jangan sampai kebentur, apalagi jatuh. Karena ini dalam keyakinan kita, apa yang disampaikan Nabi tersakiti itu. Nah, lalu bagaimana sekarang kalau diotopsi? Bukan hanya dicubit, bukan hanya dipukul, tapi dibelah di bagian-bagian tertentu. Dirobek. Lalu kemudian dikeluarkan beberapa organ-organ tubuhnya yang dalam. Nah, penting untuk kita pahami dan kita bersama-sama memahaminya dari sisi bagaimana para ulama memahami hal ini. Kita simak bersama-sama di dalam kitab Fiqhul Islam. Imam Asy-Syafi'i mengatakan boleh hukum otopsi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajaza Syafi'iyyu, Imam Asy-Syafi'i memperbolehkan syaqqa batnil mayyiti li ikhraji waladiha, membelah perut jenazah untuk mengeluarkan anaknya. Ada seorang wanita hamil meninggal dan dimungkinkan anaknya masih hidup, maka dibelahnya, ya, kemudian disesar istilah kita, itu diperkenankan. Bahkan wasyaqqa batnil mayyiti li ikhraji malin minhu. Seumpama ada jenazah, dia menelan cincin emas yang ada berliannya, ada dalam lambungnya. Nah, maka kemudian setelah meninggal, bagaimana? Ya, karena itu tidak dibutuhkan lagi, karena itu dibutuhkan ahli waris, maka kemudian dibelah, kemudian perutnya untuk mengambil cincin yang ada berliannya itu. Itu boleh dalam perspektif Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Nah, ila angkal wa bina'an 'alal ara'i al-mubahati yajuzu at-tasyri'u 'inda ad-darurati awil hajati liqasdi ta'limi li irghadi tabibatin aw li ma'rifati sababil wafati wa isbatil janazati 'alal muttahami bil qatli. Juga boleh berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih tadi, maka boleh juga
undang-undang menetapkan bahwa mengotopsi, merobek atau membelah kemudian mengambil untuk diketahui tujuannya satu, tujuan untuk belajar, untuk mempelajari itu diperkenankan untuk praktek dokter karena manfaat untuk kelanjutan hidup umat manusia. Juga untuk menemukan penyebab kematian itu juga dibolehkan. Bahkan untuk liddarurah. Bahkan untuk liddarurah. Liddarurah di sini bagaimana? Ya tentunya banyak. Ini kalau tidak dibelah tidak tahu apakah ada penyakitnya atau tidak. Ini keracunan atau memang matinya, meninggalnya itu dalam kondisi normal sebagaimana kasus-kasus yang sudah. Contoh, ada kasus pernah begitu rame kopi sianida. Nah, itu akan sulit sekali untuk menemukan apakah betul-betul kematiannya itu karena sianida ataukah penyebab yang lain. Nah, maka autopsi menjadi jalan satu-satunya. Maka saya ulangi lagi, untuk mengetahui penyakitnya itu boleh. Ini penyakitnya apa? Untuk mengetahui penyebab kematiannya juga boleh. Dan untuk bahkan untuk mencari tahu dari sisi keilmuan, ilmu medis tentunya, ini juga boleh dalam perspektif Islam. Maka ada baiknya memang. Kalau memang tujuannya itu lurus, sesuai tuntunan syariat Allah, dan kebutuhannya itu amatlah sangat mendesak, kebutuhannya itu untuk hajat banyak orang, otopsi mestinya kita ridhoi, kita relakan. Toh juga tidak melanggar hukum syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tujuannya itu negatif, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita. Apakah kita yang menjadi korban? Mungkin diacak-acak, dibelah-belah lalu diambil organnya, na'udzubillah, ataukah kita dan keluarga kita, anak cucu kita menjadi pelakunya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita di jalan yang lurus sesuai keridhoannya. Amin. Allahumma amin. Ingat, agama ini tegak dengan ilmu. Sebaliknya, agama ini runtuh dan roboh oleh nafsu. Maka berjalanlah dengan ilmu, berhentilah berjalan dengan nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.